Assalamualaikum. Selamat datang di channel Aspen Rizal. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga dalam keadaan sehat dan dimudahkan rezekinya. Amin. Bagi teman-teman yang baru mengunjungi channel ini, jangan lupa klik tombol like pada video ini jika suka, dan klik tombol subscribe yang masih berwarna merah. Pada video kali ini saya akan membahas tentang cara memperbanyak air ketuban untuk perkembangan janin sehat. Cara memperbanyak air ketuban penting diketahui ibu hamil agar volume cairan ketuban selalu cukup. Sebab, peran air ketuban dalam perkembangan janin sangatlah penting. Diketahui, fungsi air ketuban adalah cairan yang menyelimuti dan melindungi janin dalam kandungan. Perannya sangat vital dalam perkembangan bayi dalam kandungan. Jika bumil kekurangan air ketuban di dalam rahimnya, maka dapat menyebabkan kelahiran bayi prematur maupun berisiko timbulnya infeksi pada rahim. Cara memperbanyak air ketuban. Volume cairan ketuban yang rendah dikenal dengan sebutan oligohidramnion. Beberapa kondisi medis seperti tingginya tekanan darah dan kelainan genetik bisa menyebabkannya. Jika usia kandungan Anda sudah mencapai 36-37 minggu, biasanya dokter akan menyarankan untuk melakukan persalinan. Kalau usia kehamilannya masih di bawah 36 minggu, dokter akan merekomendasikan beberapa cara memperbanyak air ketuban, seperti di bawah ini. 1. Minum air lebih banyak. Meminum lebih banyak air bisa membawa perubahan besar terhadap volume air ketuban. Sebuah penelitian dari Obstetrics and Gynecology membuktikan, tetap terhidrasi selama kehamilan bisa menjadi cara memperbanyak air ketuban saat usia kehamilan mencapai 37-41 minggu. 2. Amnion fusi. Memasukkan larutan garam, saline, ke dalam kantung ketuban melalui serviks juga bisa menjadi cara menambah air ketuban yang direkomendasikan dokter. Mungkin cara yang satu ini terdengar tidak nyaman di telinga bumil. Namun jika dokter menganggap ini perlu, maka prosedur amnion fusi harus dilakukan. Amnion fusi akan meningkatkan volume air ketuban untuk sementara waktu. Penelitian dari Wenche School of Medicine di Amerika Serikat pun menganggap amnion fusi sebagai cara memperbanyak air ketuban yang efektif. Cara menambah air ketuban ini juga diberikan untuk meningkatkan kualitas visual pada USG kehamilan sehingga lebih gambar pun terlihat lebih mudah dilihat, terutama pada sebelum persalinan apabila detak jantung janin abnormal. 3. Amniosentesis. Saat melahirkan, air ketuban akan membantu bayi untuk keluar dari perut sang ibu lebih mudah. Namun bagaimana jika air ketuban di dalam rahim sangat sedikit? Sebelum sang ibu melahirkan, biasanya, cara menambah air ketuban berupa prosedur amniosentesis dilakukan dengan memasukkan cairan ke dalam kantung ketuban, menggunakan jarum suntik kecil yang ditusuk ke perut. Amniosentesis dipercaya sebagai cara agar air ketuban banyak sebab bisa menjaga mobilitas dan detak jantung bayi saat menjalani proses keluar dari perut ibunya. 4. Infus cairan. Jika dehidrasi akibat mual dan muntah menyebabkan rendahnya volume air ketuban, dokter kandungan bisa merekomendasikan infus untuk menambah cairan di dalam tubuh bumil. Selain itu, cara memperbanyak air ketuban juga harus diiringi dengan minum air putih. 5. Mengatasi penyebab rendahnya volume air ketuban. Cara memperbanyak air ketuban yang satu ini mengharuskan dokter menyelidiki penyebab rendahnya volume air ketuban. Maka dari itu, bumil harus mengetahui kondisi medis yang bisa sebabkan rendahnya volume air ketuban. Jika kondisi medis itu sudah diatasi, maka volume air ketuban berpotensi naik. 6. Beristirahat.
Beristirahat dengan berbaring di kasur atau sofa bisa meningkatkan aliran darah ke plasenta, sehingga volume air ketuban bisa terjaga. Dokter akan menyarankan Anda untuk beristirahat secara teratur atau bed rest, terutama untuk usia kehamilan trimester 2 atau awal trimester 3. 7. Menjalani pola makan sehat. Penelitian pada hewan yang diterbitkan Physiological Reports membuktikan mengonsumsi makanan berlemak tinggi memengaruhi volume air ketuban di dalam perut ibu. Maka dari itu, menyantap asupan untuk menambah air ketuban, seperti sayur-sayuran dan buah-buahan segar yang mengandung banyak air, bisa menjadi salah satu cara memperbanyak air ketuban. Makanan ini pun juga terbukti sebagai makanan yang sehat untuk bumil, buah dan sayuran yang dengan kandungan air yang tinggi juga bisa membuat tubuh Anda tetap terhidrasi. Sebut saja mentimun, selada, bayam, semangka, hingga stroberi. Walau begitu, penelitian lebih lanjut terkait cara menambah air ketuban ini masih diperlukan, terutama riset pada manusia. 8. Olahraga. Melakukan olahraga ibu hamil terbukti cara memperbanyak air ketuban yang juga mampu bermanfaat bagi kesehatan ibu hamil secara umum. Latihan fisik akan meningkatkan aliran darah. Apabila aliran darah meningkat di bagian rahim dan plasenta, maka tingkat cairan ketuban pun ikut meningkat. Tidak ada cara untuk mengukur volume air ketuban selain menjalani pemeriksaan menggunakan ultrasound (USG) kehamilan oleh dokter, biasanya sebelum usia kehamilan mencapai 24 minggu. Dokter akan mengukur volume air ketuban menggunakan USG. Metode ini diberi nama maksimum vertical pocket, akan tetapi setelah usia kehamilan menginjak 24 minggu ke atas, metode yang digunakan berbeda, yakni Amniotic Fluid Index (AFI). AFI akan dilakukan dengan melihat 4 bagian rahim. Jadi, volume normal AFI adalah 5–25 cm. Jika nilainya kurang, maka volume air ketuban Anda dianggap rendah. Jumlah air ketuban diketahui paling banyak pada minggu ke-34 kehamilan, dengan rata-rata sekitar 800 ml. Lalu, pada usia kandungan 40 minggu atau ketika bayi siap lahir, air ketuban biasanya bervolume sekitar 600 ml. Penyebab rendahnya volume air ketuban. Ada berbagai penyebab rendahnya volume air ketuban rendah. Beberapa di antaranya adalah penyakit maupun sebagai penanda persalinan yang semakin dekat. Apa saja penyebab rendahnya volume air ketuban itu? 1. Ketuban pecah dini. Ketuban pecah dini menjadi salah satu kondisi yang menyebabkan volume air ketuban rendah. Jika kondisi ini terjadi jauh sebelum persalinan, segera minta pertolongan medis. 2. Kondisi cacat lahir. Janin dengan masalah fisik, terutama pada ginjal, hanya akan memproduksi sedikit urin. Akibatnya, volume air ketuban bisa rendah. 3. Kondisi medis ibu. Kondisi medis yang diidap bumil bisa memengaruhi volume air ketuban. Beberapa penyakit yang menyebabkan rendahnya volume air ketuban meliputi diabetes, tekanan darah tinggi, obesitas, hingga dehidrasi. Pengobatan untuk tekanan darah tinggi juga berisiko mengurangi volume air ketuban. Selain itu, jika usia kehamilan sudah lebih dari 36 minggu, volume air ketuban memang akan menurun dengan sendirinya. Ini menjadi salah satu tanda bahwa persalinan sudah semakin dekat. Cara memperbanyak air ketuban di atas perlu diketahui untuk menjaga kehamilan Anda dari risiko komplikasi kehamilan. Namun, tak kalah penting, ketahui dulu volume air ketuban dan ciri-ciri air ketuban berkurang di dalam rahim Anda, sebab cara-cara ini hanya boleh dilakukan jika volume air ketuban memang rendah.
kalau volume air ketuban Anda masih normal, sebaiknya konsultasikan dulu dengan dokter sebelum mencobanya, sebab kelebihan air ketuban malah bisa menimbulkan gangguan kesehatan lain, yang disebut polyhydramnion. Apabila Anda ingin mengetahui lebih lanjut terkait cara menambah air ketuban, Anda bisa temui dokter kandungan Anda. Demikianlah video kali ini, semoga bermanfaat. Nantikan video kami selanjutnya. Jangan lupa tekan tombol subscribe-nya. Wassalam.